Indah, seorang perempuan berusia 25 tahun dan tinggal di Jakarta. Berencana untuk menghadiri reuni kecil-kecilan bersama teman kampusnya. Sekedar melepas rindu, nostalgia berbagai demonstrasi yang dijalani, hingga perjuangan menulis skripsi. Indah berencana berangkat bersama dengan teman karibnya, Leli, yang kebetulan destinasi reuni dekat dengan kantor Leli di daerah Kemang. Indah dan Leli bersepakat berangkat bersama, sehingga Indah harus terlebih dahulu menjemput Leli di kantornya. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kantor Indah menuju kantor Leli. Seusai pekerjaannya selesai, Indah berangkat setelah maghrib. Perhitungan Indah meleset. Di hari Jumat pada jam pulang kantor dengan trafik yang cukup padat, menyebabkan waktu perjalanan Indah molor hingga 2 jam. Indah memarkirkan mobilnya di parkiran gedung, saking sepinya gedung perkantoran tersebut. Beberapa kali Indah mencoba menelpon Leli untuk memberitahukan posisinya yang sudah berada di parkiran. Hasilnya nihil. Ponsel Leli tidak aktif. Indah bergegas merangsek masuk gedung perkantoran Leli. Ia tahu persis bahwa kantor Leli ada di lantai 7. Sesampainya di lobi, Indah menyapa satpam yang berjaga tanpa mendapatkan respon balik. Indah cuek, mengira satpam sudah tahu, sehingga ia langsung masuk ke dalam lift yang hanya berjarak 20 meter dari lobi. Gedung ini sangat sepi. Hanya ada dirinya dan satpam di lantai dasar. Suara langkah kaki Indah menggema di seantero gedung. Ia masih mencoba menghubungi Leli, tapi hasilnya masih sama. Indah tidak berpikir macam-macam tentang sepinya gedung tersebut. Menurutnya, kesepian tersebut adalah kewajaran. Sebab di hari Jumat, orang-orang berusaha secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan, kemudian menikmati akhir pekan. Pintu lift tertutup. Indah menekan angka 7. Indah yang sendiri di dalam lift mulai merasakan lift yang terangkat. Lantai 2, kemudian lantai 3. Tapi tiba-tiba lift berhenti di lantai 3. Pintu terbuka dan tidak ada orang. Indah mendongakkan kepalanya keluar lift untuk mencari siapa yang menekan tombol lift. Gelap, bahkan sepi. Tak ada seorang pun. Keadaannya persis seperti lantai dasar. Bedanya, Indah kini sendiri. Bulu kuduk Indah mulai bereaksi. Perempuan super penakut ini menelan ludah, berusaha berpikir positif tentang orang yang mungkin iseng menekan tombol lift. Indah yang sendiri di dalam lift mulai merasakan lift yang terangkat. Lantai 2, kemudian lantai 3. Tapi tiba-tiba lift berhenti di lantai 3A. Pintu terbuka dan tidak ada orang. Indah mendongakkan kepalanya keluar lift untuk mencari siapa yang menekan tombol lift. Gelap, bahkan sepi. Tak ada seorang pun. Keadaannya persis seperti lantai dasar. Bedanya, Indah kini sendiri. Bulu kuduk Indah mulai bereaksi.
Perempuan super penakut ini menelan ludah, berusaha berpikir positif tentang orang yang mungkin iseng menekan tombol lift. Dalam ketakutannya, Indah berusaha menekan tombol tutup pintu berkali-kali. Syukurlah pintu lift segera tertutup. Anehnya, lift tidak bergerak naik maupun turun. Indah panik dan menekan tombol 7 pada lift terus-menerus. Tidak ada pergerakan. Lift kembali berbunyi tanpa bergerak. Pintu kembali terbuka. Tiada seorang pun di sana. Kondisi lantai itu juga terasa makin gelap. Indah makin takut. Akal sehatnya buntu. Pintu lift kembali menutup. Naasnya, tepat setelah tertutup, tombol-tombol pada lift tertekan dengan sendirinya secara acak. Indah makin takut. Jantungnya berpacu, nafasnya tak teratur, keringatnya berkucuran. Hingga tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara. Pintu lift kembali terbuka. Sayup-sayup, Indah mendengar suara langkah kaki. Ia menyapu pandangannya ke sekitar dan benar saja, ada Lely yang sedang berjalan ke arahnya. Lega, Indah menemukan karibnya dalam keadaan yang menakutkan yang baru saja ia alami. Lift berfungsi secara normal. Lely menekan lantai dasar, yang membuat Indah spontan bingung dan keheranan. Kenapa tidak ke lantai 7 kantor Lely? Kenapa justru menuju lantai dasar? Indah bingung karena barang bawaan Lely tidak ada yang dibawa. Akan tetapi, Lely hanya diam bisu di belakang Indah. Tanpa bicara dan dalam keadaan melihat ke bawah. Belum sempat terjawab pertanyaannya, lift sudah sampai di lantai dasar. Saat pintu lift terbuka, seseorang berlari merangsek ke arah Indah. Orang itu adalah Lely. Lely langsung marah-marah kepada Indah. Menganggap bahwa Indah sudah meninggalkan Lely. Akan tetapi Indah sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Lely. Ia hanya berpikir, siapa yang di belakang Indah? Siapa yang dia ditemui di lantai 3A? Indah menoleh ke belakang. Kosong. Siapa yang menemaniku di lift? Cerita ini disadur dari Bri Story. Untuk kalian yang lebih suka membaca daripada mendengarkan, silahkan kunjungi Instagram Bri Story di @bristory_.